meskipun anaknya itu hafal 30 juz Al-Quran, sholat malam tahajud tak pernah tinggal dengan sholat tasbih dan witirnya, siang harinya dia pakai gunakan waktunya untuk berpuasa, duha tak pernah tinggal, qabliyah ba'diyah tak pernah tinggal. Namun bila mana hubungannya dengan kedua orang tuanya tidak baik, jangan harap orang tersebut atau anak tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung orang tua kita. Ridho orang tua kita maka dapat ridhonya Allah. Bila mana kita tidak dapat ridho kedua orang tua kita, jangan harap Allah ridho kepada kita. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini keberuntungan kita yang masih punya orang tua yang masih hidup. Man masya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa seorang anak berjalan li ziyarati walidayhi, untuk mengunjungi kedua orang tuanya. Dia berjalan dari rumahnya niat untuk datang ke rumah ibu bapaknya. Kan kadang kita kalau sudah berkeluarga tidak mungkin lagi tinggal sama mak bapak kita, pindah rumah, cuman jangan pula kita lupa sama kedua orang tua kita. Mentang-mentang sudah punya keluarga tidak pernah datang lagi, bertahun-tahun tidak pernah jenguk mak bapaknya, ya. Sampai terkadang orang tuanya yang menelpon, nah kapan ke rumah ibu, kapan datang ke rumah bapak, bawa cucu, bawa anak, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man masyali ziyarati walidayhi, siapa anak yang berjalan niatnya untuk mendatangi kedua orang tuanya, kataballahu lahu bi kulli khatwatin mi'ata hasanatin wa maha anhu mi'ata sayyiatin wa rafa'allahu lahu mi'ata darajah. Setiap satu langkah anak tersebut akan ditulis oleh Allah 100 kebaikan. Jadi kalau kita berniat berjalan ke rumah orang tua kita, mau datangi beliau, maka Allah tulis satu langkah yang kita langkahkan itu 100 kebaikan. Satu langkah kita tadi Allah hapus 100 keburukan. Satu langkah kita tadi Allah angkat derajat kita 100 derajat. Bayangkan, begitu mulianya. Itu baru niat mau datang ke rumah mak bapak kita. Fa'idza jalasa baina yadayhima, apabila anaknya tersebut datang ke rumah orang tuanya, dia duduk di hadapan keduanya, wa takallama ma'ahuma bi tibil kalam. Habis itu dia duduk di hadapan kedua orang tuanya, dia berbicara dengan pembicaraan atau dengan kata-kata yang lembut, yang sopan, yang ta'zim. Datang kita duduk di hadapan mak bapak kita, tanya apa kabar mak, sehat? Apa kabar abah, sehat? Bil kalam, kita ucapkan kata-kata yang lembut di hadapan mereka, tidak menyusahkan mereka, tidak menjadikan pikiran. Ini kadang-kadang anak ada datang sekali-sekali minta duit, minjam duit, berkeluh kesah, punya masalah. Sebelumnya tidak pernah datang, bertahun-tahun sekali datang buat masalah. Nah ini tidak dapat nih kemuliaan nih, sebab bikin orang tuanya sakit. Ya, kalau punya masalah, apalagi orang tua kita udah tua betul, jangan, tidak usah lagi kita bawa ke mereka, nambahi mereka pikiran mereka, cukup biar mereka menikmati hidupnya dengan ibadah. Jadi kalau kita mau datang ke hadapan kedua orang tua kita, kalau menginginkan sesuatu daripada keridhaan Allah dan dapat pahala yang besar, takallama ma'huma bi tibil kalam, ucapkan kata-kata yang baik yang tidak menyakitkan mereka. A'tahullahu yaumal qiyamati nuran yas'a baina yadayhi, maka anak tersebut yang sudah memberikan kebahagiaan, mengucapkan kata-kata yang baik, di hari kiamat nanti Allah akan berikan cahaya kepadanya. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti ketika kita di akhirat, di antaranya ketika nyebrang di atas siratal mustaqim itu gelap, tak ada cahaya sama sekali kecuali dengan amalan-amalan kita. Ada di antara mereka yang Allah berikan cahaya seperti cahaya matahari, sehingga mereka pada saat menyeberang
bisa dengan leluasa. Ada mereka yang cuma seperti cahaya lampu dan sebagainya. Bahkan kata Rasulullah ada yang cuma seperti jempol jarinya cahaya tersebut, yang terkadang pada saat dia nyebrang melintas di atas shiratal mustaqim, cahaya itu mati, kayak tawakuf, sehingga dia tidak bisa melanjutkan menyeberang, berhenti, dan akhirnya tergelincir masuk ke jurang neraka jahanam. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Maka mudah-mudahan dengan kesempatan yang sangat baik ini, mudah-mudahan kita yang sudah lama tidak ke rumah orang tua, yang sudah lama tidak jumpa mak bapaknya, temui mereka. Sebab hal-hal yang seperti itu ketika kita datang ke rumah kedua orang tua kita akan kita rindukan bila mana mereka sudah tidak ada. Kita ini bakal rindu nanti. Kalau di masa mereka hidup memang kita biasa-biasa saja. Nanti kalau udah mereka meninggal baru kita menyesal, kenapa dulu tidak setiap hari ke rumah emak, kenapa dulu tidak saya sempatkan aja setiap minggu. Bahkan bila mana orang tua membutuhkan kita, perlu dengan kita, kadang-kadang ditelepon, nak balik, kita bilang tunggu mak, masih ada kerjaan, hati-hati kita dengan pekerjaan kita. Jangan kita siksa lagi orang tua kita dengan kerinduan. Cukuplah mereka sudah tersiksa waktu melahirkan kita, bertaruh nyawa antara hidup dan mati, belum lagi mengandung kita, belum lagi menyusui kita, belum lagi membesarkan kita. Pada saat kita sudah besar, kita tinggalkan pula mereka. Tidak apa-apa juga orang tua kita, namun mereka kadang-kadang rindu juga sama kita sebagai anaknya. Sekali-sekali mau kumpul lagi, pas mereka butuh dengan kita, kita bilang maaf pak, maaf ma, lagi ada kerjaan, lagi ada kesibukan. Hati-hati dengan kesibukan kita, apalagi kesibukan dunia. Tidak akan diberikan keberkahan bila mak bapak kita tersakiti hatinya karena sebab jawaban kita tersebut. Namun bila kita rela meninggalkan urusan dunia kita demi untuk membahagiakan kedua orang tua kita, meskipun itu pekerjaan hilang, seandainya kita tinggalkan, kita tidak dapat pekerjaan tersebut, kita tinggalkan aja, insya Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Maka kita sayangi mak bapak kita. Orang yang mampu membahagiakan hati kedua orang tuanya, meskipun hanya lewat telepon saja, tanya setiap hari kesehatannya, tanya bagaimana keadaannya, sehingga bikin hatinya rela, maka terbuka untuk anak tersebut satu pintu surga. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu pintu surga untuk anaknya. Kenapa? Sebab dia sudah membahagiakan hati kedua orang tuanya.